Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Irwanto, Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang nada dan intonasi dalam ilmu aswat. Nada dan intonasi. Menurut Ahmad Mukhtar Amir mengatakan bahwa perbedaan antara nada dan intonasi yaitu nada adalah tingkatan bunyi atau tingkatan-tingkatannya terhadap kata atau disebut dengan word tone. Sedangkan intonasi adalah tingkatan bunyi terhadap kalimat, ungkapan atau kumpulan-kumpulan kalimat. Nada biasa disebut dengan tone, tingkatan bunyi fonem di atas suku kata yang berbarengan dengan fonem suku kata dan dapat mempengaruhi pada makna atau dapat merubah makna. Tingkatan nada dalam bahasa ada 4. Yang pertama yaitu nada rendah atau ringan. Rumus fonemnya 1. Contohnya ja'a al-ustadu. Nomor 2, nada sedang atau datar. Rumus fonemnya 2 yaitu ja'a al-ustadu. Yang ketiga, nada tinggi. Rumusnya 3. Contoh al-ustadu ja'a. Yang keempat, nada sangat tinggi. Rumusnya 4. Contoh ikhraj. Intonasi adalah sebuah unsur dalam ucapan yang dapat membantu seseorang untuk mengekspresikan sesuatu yang terdapat dalam hati dan perasaannya yang terjadi dengan naik turunnya suara. Intonasi dalam banyak hal mempunyai fungsi kebahasaan yang sangat penting. Dengan intonasi, makna suatu kalimat dapat berbeda. Intonasi dapat terjadi dalam perpindahan dari suatu bunyi ke bunyi yang lain, sebagaimana terjadi dalam perpindahan dari kalimat ke kalimat lain dengan naik, turun, atau samanya intonasi suara sebanding dengan suara yang sebelum atau sesudahnya. Intonasi dalam berbagai tingkatan. Nomor 1, alur 231, yaitu intonasi pada kalimat tertentu yang mengandung kalimat tanya dan tidak bisa terjawab oleh ya atau tidak. Contohnya tidak ada Muhammad. Nomor 2, alur 233, yaitu intonasi pada kalimat tertentu yang mengandung kalimat tanya dan bisa terjawab oleh ya atau tidak. Contoh pergi Muhammad. Muhammad pergi. Nomor 3, alur 244, yaitu intonasi yang menunjukkan makna takjub atau heran. Contoh Ahmad mati. Intonasi mempunyai banyak fungsi kebahasaan, diantaranya ada yang bersifat umum, berlaku untuk semua bahasa, sebagian lainnya bersifat khusus yang hanya berlaku untuk bahasa tertentu saja. Di antaranya, fungsi kebahasaan dari intonasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi semantik, yang membedakan arti dari suatu kata atau kalimat. Suatu kata atau kalimat jika dituturkan dengan intonasi yang berbeda, dapat berdampak pada arti yang berbeda pula, seperti kata astagfirullah. Jika dituturkan dengan intonasi menurun, artinya adalah minta ampun kepada Allah. Tetapi jika dituturkan dengan naik, turun, naik, maka biasa seperti omelan karena tidak mengikuti aturan. Nomor 2, fungsi ketatabahasaan, yang membedakan bentuk-bentuk kalimat. Suatu kalimat jika dituturkan dengan intonasi yang berbeda, dapat merubah bentuknya dari kalimat berita menjadi kalimat seru atau tanya. Contoh wasolal kitor, jika dituturkan dengan intonasi mendatar akan menjadi kalimat berita, dan jika dituturkan dengan intonasi naik maka merupakan kalimat tanya. Sedangkan apabila dituturkan dengan intonasi naik turun, maka kalimat tersebut menjadi kalimat takjub atau heran. Nomor 3, fungsi ekspresi kejiwaan, menunjukkan sikap kejiwaan penutur, seperti kalimat laqad kasarat al-baba marratan ukhra. Apabila dituturkan dengan intonasi biasa, kalimat tersebut berarti saya tidak mengerti maksudmu.
Coba ulangi ucapan Anda, dan apabila dituturkan dengan intonasi naik, maka akan berarti persetujuan dan menguatkan pengertian. Dan jika naik turun berarti heran atau takjub. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.